Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Kota Batu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi wa kafa. Alladzi arsala rasulahu huda wa salatu wassalamu ilan nabiyil mustafa alladzi ila syafa'atihi kunna ruja wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Amma ba'd. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat keempat, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan dialah Allah yang selalu membersamai kalian dimanapun kalian berada, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Para pemirsa sekalian, dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa dalam dunia ini tidak ada yang terlepas dari pandangan Allah, tidak ada yang terlepas dari penglihatan Allah. Allah selalu membersamai kita dimanapun dan kapanpun kita berada, dalam keadaan senang maupun sedih, dalam kesulitan maupun kemudahan. Allah selalu bersama kita. Para pemirsa sekalian, dalam kehidupan ini kita sudah ketahui bahwa bumi selalu berputar. Ada kalanya kita di atas pada saat bahagia, ada juga kalanya kita berada pada tahap kesedihan, kita berada dalam kesusahan, kita berada dalam kesulitan. Pada saat inilah kita terkadang merasa banyak orang-orang yang meninggalkan kita. Pada saat sedih, pada saat diremehkan, banyak orang-orang yang tadinya memuji kita, tadinya bersama kita dalam kebahagiaan. Ketika dalam kesedihan, orang yang tadinya dekat dengan kita meninggalkan kita, menjauhi kita, membenci kita. Maka dari itu kita harus ingat bahwa ada sesuatu yang tidak akan meninggalkan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Syafi'i, begitulah agar cara Allah membersamai kita, agar Allah mengingatkan kita bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita. Jadi bagaimanapun keadaan kita, Allah tidak akan meninggalkan kita. Di saat kita sedih, di saat kita dalam kesulitan, di saat kita dihina, dibenci, Allah tidak akan meninggalkan kita. Agar kita selalu ingat bahwa kita selalu punya Tuhan yang selalu membersamai kita. Maka dari itu kita tidak perlu takut dihina, dibenci, diremehkan. Kita tidak perlu takut. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kita takut, janganlah kita sedih, karena kita harus selalu mengetahui bahwa Allah selalu bersama kita. Saat kita jatuh, saat kita diremehkan, kita terkadang sedih, kita terkadang bingung. Kepada siapa lagi kita harus memohon? Kepada siapa lagi kita harus meminta bantuan? Kita harus ingat, wa kafa billahi syahida. Begitulah dan cukuplah Allah yang menjadi saksi segala perbuatan kita, segala amal kita. Allah tidak melihat seberapa hebat kita, Allah tidak melihat seberapa kaya kita. Allah hanya ingin hambanya menghamba kepadanya. Di saat kita dibenci, di saat kita diremehkan, mungkin di keluarga, mungkin di pekerjaan, kita diremehkan padahal kita sudah merasa berbuat sesuai dengan porsi yang seharusnya, berbuat sesuai dengan arahan yang seharusnya. Pada saat kita khilaf melakukan kesalahan, orang-orang menjauhi kita.
Padahal kita merasa sudah mungkin sesuai tindakan yang sudah kita kerjakan. Kita mungkin tidak perlu klarifikasi sana sini, menjelaskan, memohon kepada orang-orang untuk tetap menyukai kita, tetap mensupport kita. Kita tidak perlu klarifikasi sana sini. Karena kata Ali bin Abi Thalib, orang yang menyayangimu tidak membutuhkannya, tapi orang yang membencimu tidak akan mempercayainya. Para pemirsa sekalian, dari mulai ayat tadi kita harus menanamkan pada hati kita harus menanamkan pada diri kita, mengingat bahwa Allah selalu bersama kita, Allah selalu bersama hamba-hambanya. Maka dari itu, pada saat kita merasa sedih, pada saat kita dalam kesulitan, kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di titik terendah kita. Sebut namanya, Ya Rob, bukankah Engkau berjanji ketika kami dalam kandungan, Engkau memudahkan ketika kami dalam kesulitan, Engkau menyembuhkan ketika kami dalam keadaan sakit. Hanya kepadamu ya Rob kami memohon pertolongan. Hanya kepadamu ya Rob kami memohon doa, kami mohon bantuan. Jika sudah seperti itu, jika dalam titik terendah itu kita berdoa hanya kepada Allah, maka Allah senantiasa, Allah akan memudahkan segala urusan kita, insya Allah. Bagi Allah, bukankah menciptakan sesuatu begitu mudah, apalagi hanya mengabulkan satu doa. Para pemirsa sekalian, pada intinya kita harus selalu mengingat bahwa setiap langkah kita, setiap perbuatan kita, dalam semua kehidupan kita, ada Allah yang selalu membersamai kita, melindungi kita. Para pemirsa sekalian, semoga apa yang telah saya sampaikan menjadi pengingat bahwa Allah selalu bersama kita. Allahu minkum walillahil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.